Tolong Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini perhatikan kamar mandi di rumah kita. Mulai hari ini Ibu kalau mandi haid, mandi hadas besar, tolong jangan dulu menggunakan ember kalau memang teori atau mekanisme penggunaannya Ibu Bapak belum paham. Kalau udah paham, clear, nggak masalah. Nah, saya sering ajarkan begini, secara simpelnya aja. Bapak Ibu kalau mau pakai begini caranya. Ya, air yang di ember itu Ibu Bapak pakai dulu buat mandi biasa. Mandi aja biasa bersabun, semua udah rapi, clear rapi. Nah, ambil selang atau hidupin hidupin shower. Baru ketika shower itulah Ibu niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil. Clear. Air di ember kita pakai untuk mandi jinabahnya, yaitu menggunakan air yang dari shower atau beli selang yang semeter atau semeter setengah untuk, kalau bahasa ini namanya membilas. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai ini air yang ada di ember, sayang kan ya, udah gini aja dah, mandi dulu, mandi biasa. Kalau mandi biasa kan nggak ada masalah. Ini mandi wajib, mandi biasa dulu, biasa udah sabunan semua, keramas segala macam, udah clear rapi, baru menggunakan entah selang, entah menggunakan shower, baru kita niat nawaitul ghusla. Nah, itu lebih aman. Ya, kalau mau sedikit ribet bisa. Bapak Ibu sekalian mandinya sambil duduk. Supaya apa? Supaya air itu nggak kecipretan, ya, nggak terpercik ke dalam ember. Itu aja udah. Teorinya mana? Nah, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu termasuk dua kategori, yaitu ma'ul mutlak dengan ma'ul mustakmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman jayyidan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Mari sama-sama kita mulai majlis kita, pengajian kita dengan baca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Kita mengulang kembali yang hampir cukup lama, fikih yang sudah kita bahas sebelum di masa pandemi awal. Kita sudah pada saat itu kita membahas terkait dengan kurban. Nah, saya mendapatkan tugas untuk pelajaran fikih. Kita mulai dari bab yang pertama. Pertama kita taharah, tentang taharah atau kebersihan, kesucian. Nah, dimulai dari al-miyah, air. Air itu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Air yang bisa mensucikan itu ada 7. Pertama ma'us sama, yaitu air yang dari langit, air hujan. Yang kedua ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga ma'un nahri, air sungai. Nah, kalau air sungai nanti lebih mendetail lagi, sebab air sungai Jakarta mungkin tidak termasuk. Nah, kemudian ma'ul bi'ri, air sumur. Kemudian wa ma'ul aini, mata air. Kemudian wa ma'us salji, air es. Kemudian wa ma'ul baradi, air dingin. Nah, ini 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci.
konteksnya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak memahami terkait dengan air. Hampir rata-rata ketika saya tanyakan mereka nggak ngerti. Karena implikasi dari ketidaktahuan kita terkait dengan air itu pada konteks ibadah yang kita lakukan. Makanya 7 macam air ini yang bisa mensucikan, dari air langit, air hujan maksudnya, kemudian air laut. Boleh kita ambil wudhu dengan air hujan, boleh kita ambil wudhu dengan air laut, boleh juga kita mandi hadas besar di laut. Nah gitu. Kemudian maun nahri, air sungai. Nah air sungai ini tergantung, kalau di Jakarta kayaknya sudah terlalu banyak terkontaminasi ya. Kemudian maul bi'ri, air sumur. Nah kalau sekarang namanya sumur pantek. Nah gitu. Tapi ini juga perlu diperjelas, sebab kalau kita yang tinggal di Jakarta pemukiman padat, biasanya antara Pantekan dengan Sepiteng nggak jauh. Nah, itu yang dikhawatirkan, rembesan dari Sepiteng itu masuk ke Pantekan. Nah itu jadi masalah. Nah, nanti kita bicarakan. Maksudnya ini sebagai gambaran awal dulu. Kemudian wama'ul aini, yaitu mata air, bukan air mata. Ya beda nih. Ini mata air. Ya kalau air mata nggak bisa. Biar banyak dimanapun juga, Pak saya pengen ambil wudhu, oh silakan, tapi dengan air mata saya, nggak boleh gitu ya. Nah kemudian wama ussalji, ya kalau kita bilang salju dah ya. Kemudian wama ul baradi, air dingin. Nah dari komponen 7 air ini, summal miyah ala arba'ati aqsam, ada 4 kategori. Pertama, tahirun mutahharun ghairu makruhun wa huwa ma'ul mutlaq. Ada air yang suci, mensucikan dan tidak makruh, namanya air mutlak. Itu kategori pertama, nanti baru kita bahasnya. Kategori kedua, wa tahirun mutahharun makruhun wa huwa ma'ul musyammas. Air yang suci, mensucikan tapi makruh dipakai, namanya ma'ul musyammas, air yang terkena sinar matahari directly ya. Jadi airnya itu langsung segini, Ustaz, saya kan di rumah ada toren. Oh iya, pasti nggak mungkin toren dibawa ditaruh di dalam tanah, pasti di atas. Nah kalau toren di atas dan terbuka, artinya kan toren ada penutupnya tuh. Nah kalau penutupnya itu dibuka, terkena directly langsung sinar matahari ke air, bukan ke toren, ke air, nah masuk kategori ma'ul musyammas. Misalnya kita punya kolam, kemudian kolam kita kena directly langsung sinar matahari, itu namanya ma'ul musyammas. Bisa dipakai untuk suci, mensucikan, tapi hukumnya makruh. Kalau sudah dingin, kembali ke hukum awal, artinya termasuk air yang mutlak, suci, mensucikan dan tidak makruh. Ya, jadi yang pertama namanya ma'ul mutlak, air mutlak, yaitu air yang suci, mensucikan, tidak makruh. Yang kedua namanya ma'ul musyammas, air yang suci, mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga yaitu tahirun, yaitu air suci ghairu mutahhirin, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, namanya ma'ul mustakmal, air yang mustakmal. Nanti ada pembahasannya. Atau wal mutaghayyir bima khalatuhu minat tahirat, ataupun air yang suci bercampur dengan barang yang suci, maka termasuk kategori air itu adalah air yang mustakmal. Ini tadinya air putih, air bening, suci dia, bisa dipakai buat berwudu. Bercampurlah dengan teh yang suci, bercampur dengan teh yang suci, maka air yang tadi bening itu dimasukkan teh yang suci, maka hukumnya akan berubah, kategorinya akan berubah menjadi ma'ul mustakmal.
tadi masih putih bersih, bisa termasuk kategori air yang suci mensucikan, ya. Tetapi disebabkan karena bercampur dengan sesuatu yang suci, teh ini, maka air ini berubah menjadi air yang suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Gini dah, saya kepengen mandi hadas besarnya pakai teh. Sayang tuh teh semalam banyak banget, ada kali 3 drum. Nggak boleh. Iya, kenapa? Airnya suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Ya suci, kalau dia najis kan kena pakaian pun ikut najis. Nah, ini kategori ketiga. Nah, kategori keempat tadi maun najis, yaitu air yang najis, ya. Nah, air yang najis ini jelas air itu tidak bisa digunakan, airnya tidak suci dan tidak bisa untuk bersuci. Wa huwa alladhi halat bihi najasa wa huwa duna qullataini aw kanat qullataini fataghayyara. Nah, kalau airnya itu kurang dari 2 kullah, hitungan kullah itu 7, sebetulnya kurang dari 70, taruhlah kita lempengin 70 cm panjang, lebar 70 kali 70 cm, tinggi 70 cm. Maka ketika 70 kali 70 kali 70 hasilnya volume. Nah, itulah jumlah air yang termasuk kategori 2 kullah, ya. Nah, ini jadi gini. Nah, untuk air yang, ya, pertama air yang termasuk kategori air yang suci mensucikan, itu clear, ya, paham mudah semua. Airnya suci mensucikan, clear tuh, ya. Artinya air ini bisa dipakai untuk bersuci. Bersuci apa sih? Untuk berwudu, untuk mandi hadas besar. Konteksnya di dua nih, mandi hadas besar ataupun berwudu. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, saya perhatiin gitu ya, karena di rumah-rumah kita ini sekarang kan istilah kerennya minimalis, ya. Kalau sekarang nih bahasanya keren, minimalis. Kalau dulu namanya rumahnya kecil. Rumah gimana? Kecil. Sekarang enggak. Rumah Anda gimana? Wah, rumah saya alhamdulillah minimalis. Bilang aja kecil. Tapi kan untuk, ya istilahnya biar bahasanya kerenan dikit. Saya kemarin habis beli rumah. Iya. Luas nggak? Ya enggak sih, minimalis. Ya, udah ketahuan, udah ketaker minimalis. Ya kalau dulu, nah, saya beli rumah kecil. Wah, kalau dulu gitu. Enggak, sekarang enakan dikit bahasanya, minimalis. Nah, kalau rumah yang minimalis itu kan kamar mandinya paling 120 kali 1 meter. Kan kecil, nggak mungkin dibikinin bak. Paling pakai keran sama ember. Nah gitu. Airnya dari toren turun tuh. Nah, turun di ember. Embernya tuh jarang ada ember 2 kula, jarang. Ember segede-gedenya ember nggak sampai 2 kula. Ya, nggak sampai 2 kula. Nah, kalau air itu tidak 2 kullah, Bapak misalnya mengambil air wudhu dari ember yang tidak 2 kullah, nah, tolong diperhatikan dulu nih, takut-takut airnya tadi itu mustakmal. Mustakmal artinya apa? Tadi itu kategori kedua, airnya itu suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Misalnya kita buka keran, ada ember tuh, ya, embernya kecil. Taruhlah misalnya Bapak nih ambil wudhu di keran, ambil wudhunya di keran, rapi dah semua. Tapi kalau bahasa kita kampung namanya kecipretan, terpecik air wudhu kita tadi ke ember yang kurang dari 2 kullah. Maka ember yang tadi tuh yang kurang dari 2 kullah berubah posisinya menjadi air suci, tidak bisa untuk bersuci. Maksudnya gimana? Kalau nanti ibu mandi hadas besar setelah haid menggunakan air yang ada di ember tadi, tidak bisa. Kenapa? Karena awalnya air tadi itu ketika kita ambil wudhu kepercik
percikan wudhu tadi masuk ke dalam air yang ada di dalam ember yang kurang dari 2 kulah. Maka air itu berubah menjadi posisi yang kedua. Airnya suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Kalau ibu atau bapak kita ini Pak mandi hadas besar di ember itu, maka tidak sah mandinya. Kenapa? Karena mandi di air yang suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Nah, ini sering terjadi. Makanya saya bilang kalau kamar mandinya juga ikut minimalis semeter kali 20, ada keran, lebih baik mandinya menggunakan shower. Kalau tidak menggunakan shower, keran itu ditambahin dengan selang khusus buat mandi hadas besar saja. Ini banyak Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan mandi hadas besar, dia menggunakan air yang ada di ember tadi itu. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar, dimandi di ember. Padahal di ember tadi itu airnya tidak 2 kulah. Atau taruh dah, nih airnya nggak kecipretan, nggak terpercik dari air wudhu, nggak apa-apa dah. Tetapi air itu benar, pertama kali air itu dari keran saya hidupin Ustadz, saya tampung di ember. Oke, termasuk kategori yang pertama, suci dan bisa untuk bersuci. Kemudian ibu bapak mandi hadas besar, diambil di gayung, kemudian disiramin tubuhnya, kecipretan kena atau terpercik kena air yang tadi di ember. Tadi awal hukumnya suci mensucikan, gara-gara kita ambil satu kemudian terpercik air yang kita pakai untuk mandi hadas besar kepada ember tersebut, maka posisinya berubah menjadi air itu suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Ini banyak terjadi. Nah, kalau misalnya caranya ini salah, kemudian dia sholat, dia ibadah, berarti masih dalam posisi hadas besar. Itu Pak Bu yang banyak terjadi, saya perhatiin. Ini persoalan air memang orang kadang-kadang menyepelekan, padahal implikasinya, akibatnya besar. Makanya saya katakan, tolong kepada para jamaah, kalau rumah kita minimalis, kamar mandi kita minimalis, kemudian menggunakan ember, kalau mau hadas besar, tahu caranya, tahu teorinya, supaya apa? Supaya nanti tidak menggunakan ma'ul mustakmal, air yang suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Ini rata Pak, rata hampir tidak mengerti tentang air, tidak mengerti. Orang ambil wudhu aja kadang-kadang, temennya ini juga lagi ngambil air, kecipretan dari dia nih. Ini airnya nih yang udah di tangan ditampung buat muka, mustakmal, gara-gara teman kita tadi uprak nyipret ke sini. Nanti lagi begini, ini airnya mustakmal, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Itu. Tapi yang lebih saya khawatirkan Bu, itu terkait dengan mandi hadas besar, kamar mandi kita yang di rumah. Oh, banyak persoalan yang di kamar mandi itu banyak. Saya kadang-kadang begini, tolong kalau bikin kamar mandi, tempat pembuangan air dari kamar mandi itu harus tempatnya di benar-benar lokasi yang aman, jangan sampai terkepijak. Kamar mandi nih, masa tempat pembuangan airnya pas depan pintu? Jadi apa namanya, saluran airnya tuh, ya taruhnya depan pintu. Pas kita buka pintu ada saluran air di sini. Gitu. Saya khawatir begini. Misalnya bapak ibu buang air kecil, keran di situ, kan digerojorin, disiramin. Iya, kalau misalnya dia siramin sempurna. Kalau disiraminnya tidak sempurna, ini pintu masuk kamar mandi, di sini lubangnya, dia masuk, buang air kecil di sini, disiramin. Kadang-kadang belum sempurna tuh air seninya itu masuk ke dalam lubang pembuangan air itu belum sempurna, takutnya diinjak.
kakinya najis. Nah, ketika kakinya najis itu, ketika kakinya najis, ya, bapak keluar, di depan kamar mandi ada bacaan welcome, ya, ada bacaan kan welcome itu, ya welcome kan gitu, diinjak di situ, plak, udah najisnya nempel di situ. Ibu wudhu, kesetan di situ, nempel tuh najisnya. Kita kurang perhatian terkait dengan air, ya. Ini saya tekankan. Jadi poin yang pertama, air mutlak itu clear, air suci mensucikan, clear itu. Yang kedua, nah ini yang sering kadang-kadang apa namanya samar, air yang suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Nah ini yang sering terjadi, Pak, sering terjadi. Saya kalau perhatiin wudhu, yang temennya begini kecipretan, ini diambil aja, dibiasa aja begitu. Padahal itu dia kena kecipretan air, berubah posisi airnya menjadi mustakmal. Hati-hati. Nah kemudian mandi hadas besar. Kenapa dua poin ini yang saya tekankan? Karena kaitan dengan ibadah. Kalau mandi hadas besarnya dengan ma'ul mustakmal, ini kan mandinya jadi nggak sah. Belum lagi Bu, Pak, nanti teori mandinya ada namanya terkait dengan jinabah. Nih ya, tolong Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini perhatikan kamar mandi di rumah kita. Mulai hari ini Ibu kalau mandi haid, mandi hadas besar, tolong jangan dulu menggunakan ember kalau memang teori atau mekanisme penggunaannya Ibu Bapak belum paham. Kalau udah paham clear, nggak masalah. Nah, saya sering ajarkan begini, secara simpelnya aja. Bapak Ibu kalau mau pakai begini caranya. Ya, air yang di ember itu Ibu Bapak pakai dulu buat mandi biasa. Mandi aja biasa bersabun, semua udah rapi, clear rapi. Nah, ambil selang atau hidupin hidupin shower. Baru ketika shower itulah Ibu niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil, clear. Air di ember kita pakai untuk mandi jinabahnya, yaitu menggunakan air yang dari shower atau beli selang yang semeter atau semeter setengah untuk, kalau bahasa ini namanya membilas. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai ini air yang ada di ember, sayang kan ya, udah gini aja dah, mandi dulu, mandi biasa. Kalau mandi biasa kan nggak masalah, nggak ada masalah. Ini mandi wajib, mandi biasa dulu, biasa udah sabunan semua, keramas segala macam, udah clear rapi, baru menggunakan entah selang, entah menggunakan shower, baru kita niat nawaitul ghusla. Nah itu lebih aman. Ya kalau mau sedikit ribet bisa, Bapak Ibu sekalian mandinya sambil duduk. Supaya apa? Supaya nggak, air itu nggak kecipretan, ya, nggak terpercik ke dalam ember. Itu aja udah, teorinya mana? Nah gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Itu termasuk dua kategori, yaitu ma'ul mutlak dengan ma'ul mustakmal. Ya, nah sedangkan ma'ul mustakmal juga masuk kategori ini. Ini kan namanya ma'ul mustakmal nih, air teh, air kopi. Nah itu termasuk kategori ma'ul mustakmal. Airnya suci, tapi nggak bisa dipakai buat bersuci. Gitu aja. Bagaimana saat kalau saya mandi susu? Ya kalau mandi susu mandi biasa nggak apa-apa. Cuman kalau mandi jinabah pakai mandi susu, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Saya mau mandi kopi aja, Ustaz. Nah boleh, nggak apa-apa. Itu sih bukan mandi kopi, namanya kesiram kopi. Gitu. Ya, nah itu. Nah kemudian yang ketiga yaitu ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas ini adalah air yang tentatif. Ketika sinar matahari mengenai langsung air, saat itu juga air berubah posisi. Suci mensucikan hanya makruh. Tapi ketika sudah mulai suhunya rendah, kan biasanya kalau kena langsung sinar matahari kan panas. Ya. Nah, ketika dia panas, nanti kalau sudah mulai jam 1, jam 2 kan panasnya berkurang. Artinya suhunya turun, maka posisi kembali kepada posisi awal. Jadi air itu suci mensucikan tanpa adanya kemakruhan.
Tapi kalau toren Bapak Ibu sekalian atasnya ditutup, ya ditutup, berarti air itu tidak langsung terkena sinar matahari, hanya torennya aja yang kena sinar matahari. Kalau bicara suhunya bisa jadi sama, tapi di sini konteksnya adalah terkena sinar matahari langsung, gitu ya. Jadi kalau tidak terkena sinar matahari langsung, karena ditutupi oleh toren sehingga suhunya menjadi naik panas, maka itu masih boleh digunakan dan tidak ada kemakruhannya. Kenapa? Karena tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, ketika sudah menurun suhu air tersebut, maka boleh digunakan kembali dan hilang kemakruhannya. Nah, ini yang dikatakan dengan ma'ul musyammas, gitu. Nah, yang keempat ini namanya ma'un najis. Clear dah kalau ma'un najis. Jadi ma'un najis itu air yang bercampur dengan najis. Nah, kalau air itu kurang dari 2 kullah, tadi itu yang saya katakan 60 sekian, taruhlah lempengin 70 cm panjangnya, 70 kali cm lebarnya, 70 cm tingginya, itu nanti hasilnya tuh volume. Kalau volume air sekian liter, maka air itu menjadi air 2 kullah. Tapi kalau di bawah itu, maka air itu tidak 2 kullah. Misalnya begini, saya contohkan kayak tadi juga sama. Air yang di ember itu kurang dari 2 kullah. Anak kita yang kencing pipis, nah pipis dikit masuk ke dalam ember, maka ember itu termasuk menjadi air najis. Lu sayang banget Ustaz, seember dibuang. Ya jangan dibuang, niatin buat nyiram pohon. Dia namanya anak-anak, namanya kan gitu. Iya, dipipis nyeret masuk ke dalam ember, berubah tuh semua. Ya, berubah. Artinya kategori air tersebut akan berubah. Yang tadinya suci mensucikan karena khalatahun najasah, bercampurnya dengan najis, maka air itu menjadi ma'un najis. Sekarang airnya 2 kullah Ustadz, airnya lebih dari 2 kullah. Nah, kalau air itu lebih dari 2 kullah, ya ini boleh nggak digunakan? Lihat, ada 3 yang menjadi sebuah komponen penilaian kita. Apa? Pertama, baunya. Air di empang, misalnya empang kan gede, ada 4 orang pipis di situ. Air bersih nih, cakep, dia pipis di situ, 4 orang. Nah, lihat dulu, pertama warnanya, alhamdulillah nggak berubah Ustaz. Nah, udah aman. Yang kedua, rasanya nggak ada Ustaz rasa pipis, aman. Ketiga, warnanya nggak berubah orang. Nah, dia pipisnya berempat, empang. Berarti air itu tidak masuk kategori ma'un najis, boleh dipakai. Kenapa? Karena 3 komponen penilaian tentang air itu yang bercampur dengan najis itu dari bau, rasa, dan warna. Rasanya enggak Ustaz, warnanya enggak berubah, baunya. Lo yang ngatu bis makan jengkol, yang ngatu makan pete Ustaz. Waduh, berubah nih air. Hebat banget nih berempat. Iya, pipis di empang berubah semua, bau jengkol sama pete. Nah, berarti air ini termasuk ma'un najis. Kenapa? 3 kategori yang menjadi sebuah penilaian itu, ya dari rasa, warna, dan bau, salah satunya ada, maka posisi air itu berubah menjadi ma'un najis. Gitu ya. Jadi ini untuk penilaian kita terkait dengan air-air yang mengandung unsur najis. Sampai sini dulu Pak. Ada yang mau ditanya dulu, jangan sampai nanti keliru. Ada yang dipahamin nggak? Ibu, Bapak, paham nggak nih masalah air? Ini bahaya Pak, Bu, bahaya banget terkait dengan air. Saya karena punya jamaah, saya survei aja, main ke rumahnya, saya liatin. Ya, ini kayaknya kagak beres nih mandinya.
Saya panggil, saya ajarin begini, ngapa? Kasihan loh ibadahnya jadi nggak diterima oleh Allah gara-gara mandi hadas besar airnya salah. Kan saya tanya, Bapak Ibu, mohon maaf ini kalau mandi hadas besar gimana? Ya ini Ustaz pakai ember. Gimana? Ya sendiri biasa aja kayak mandi biasa. Kalau mandi biasa nggak ada masalah. Cuman kalau mandi hadas besar ini bisa jadi masalah. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu mandi ini kecipretan di situ. Saya bilang gitu. Udah pakai shower aja. Nggak ngangkat Ustaz kalau kayak shower. Ya udah beli selang aja, beli selang yang 1,5 meter, colokin di keran, pakai selang udah. Nah, saya kasih teori yang pertama. Mandi dulu biasa dipakai air ember, rapi semua nih, keramas sudah segala macam rapi dah, clear. Nah, baru nanti yang terakhir pakai air keran yang pakai selang. Iya, kalau shower kan kita kudu pakai tekanan air. Pakai selang dah tuh. Baru niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar. Saya niat mandi hadas besar. Dah, clear. Nah, kalau mau saya bilang, kalau nggak mau begitu, gini aja dah, duduk aja. Licin Ustaz, terjatuh lagi. Ya udah, kalau licin jatuh, ya udah dah. Teori yang pertama aja saya bilang gitu. Mandi dulu biasa pakai air yang ada di ember. Nah, nanti selesai semua dibilasnya menggunakan ya keran atau shower. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Pak? Ya. Sekarang begini, ukuran kolomnya berapa? Kalau misalnya begini, dia mau gini, saya di kamar mandi saya ada kolom Ustaz nih, airnya kerannya saya hidupin aja kan grojok tuh, dia keluar. Kalau dia nggak dua kula, ketika kita serok kan dia akan turun. Nih serok nih, kan turun tuh, volume airnya turun, baru penuh, gitu. Ntar kita serok lagi, kan nggak dua kula. Ya karena kan kecil. Kan saya bilang tadi, biasanya di kita ini rata-rata kamar mandinya itu kalau rumah minimalis 1,20 meter kali 1 meter atau 120 kali 120. Dan kalau dia pasangin bak yang dibeli di material itu kan saya yakin nggak mungkin beli yang gede, pasti yang kecil. Nah, kalau misalnya dia buka keran airnya jadi mengalir, boleh nggak? Kalau kita bisa memahami, artinya gini, ketika kita serok tungguin dulu dia istilahnya apa nih, penuh, kemudian keluar baru serok, kan kelamaan mandi begitu. Nah, kalau teorinya paham silahkan, tapi rata-rata nggak paham teorinya. Ya, kendala pertama gini Pak, kendala pertama kolemnya pasti tidak dua kula. Walaupun dibobor, walaupun di kerannya dibuka kemudian airnya mengalir kemana-mana, itu tetap standarisasinya kurang dari 2 kula, begitu ya. Ya makanya saya orang Betawi dulu itu bikinnya bukan kolom, namanya padasan. Tahu padasan nggak? Yang taruh di atas. Jadi ini di atas ditutup pakai inian sendal jepit. Nah, pas dibuka gitu. Itu caranya supaya apa? Supaya ketika dia mandi ini berdiri airnya nggak kecipretan. Itu teorinya gitu Pak. Ya menurut saya begitu. Ya, ada lagi Ibu ada pertanyaan boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan Ustaz, saya berpikir banyak juga yang dulu-dulunya nggak asal mengambil Ustaz. Karena kan kalau kolom itu nggak bisa hilangkan masuk ke kolom. Artinya banyak saudara kita mungkin kalau ada ini banyak yang nggak asal juga harus Ustaz. Yang kedua, biasanya kalau kita mau ke masjid kita ambil wudhu di rumah nih Ustaz. Kalau di rumah mesti tinggal sholat. Nah ketika masih ada sisa-sisa air hujan, kita nggak tahu nih air ini kan bagaimana. Kalau sekedar jalan kaki, Ustaz apa kita ambil wudhu lagi itu masih
Jadi gini, memang Nabi mensunnahkan ketika kita dari rumah berangkat ke masjid itu sebaiknya berwudu di rumah. Ini Nabi mensunnahkan supaya langkah-langkah kita dapat ampunan, dapat maghfirah segala macam. Nah kebetulan nih habis hujan saya berangkat dari rumah nih, ujung jalan. Nah kan banyak genangan. Nah kemudian saya pakai sendal nih, ya istilahnya nyipret nih. Apa kena kaki, apa kena pakaian atau sarung atau celana kita. Kan kita bisa perkirakan. Ini kayaknya nih jalanan ini nih air dari got dah tumpah. Ini masuk ke sini nih. Najis tuh airnya. Pakaian kita jadi najis, kaki kita jadi najis. Nah taruhlah, saya tidak bicara pakaian dulu, kaki kena najis nih tadi kecipretan, sampai di masjid apakah berwudu lagi atau gimana? Bersihkan saja kakinya, karena nanti ketika nanti masuk di dalam bab sholat itu yang membatalkan wudu itu bukan karena kecipretan ya, yang membatalkan wudu itu nanti ada. Jadi kalau kita dari rumah berangkat kemudian di jalan itu ada genangan, kita kan bisa mengambil sebuah istimbat. Jadi saya nggak memukul rata. Kalau saya pukul rata, pokoknya air genangan najis tuh, nggak bisa. Bisa jadi nggak najis, gitu. Kan kita lihat sendiri nih, misalnya lewat di sini nih, ini apakah yang dari atas ataukah yang dari got naik juga? Nah kalau dari got naik juga, saya sudah yakin tuh pasti najis. Nah di got kita semuanya nyampur, ya. Nah, kalau kecipretan maka cukup kakinya saja yang dibasuh, tidak usah berwudu kembali gitu. Tadi yang pertama apa tuh? Nah, itu pertanyaan itu kan? Iya. Ada lagi. Ini hati-hati Pak Bu ya. Saya sih cuman ya Allah wa ma'alina illal balagh. Saya udah nyampein ya Allah, nanti semuanya tanggung jawab kita masing-masing kan gitu. Ini hampir semua bapak ibu, pokoknya masalah air pasti salah. Nah, lagi nih Bu, kalau kaitan dengan ibu-ibu, Bu, ibu sering mencuci pakaian. Ini sorban, ini kan cuma kena keringat. Tapi underwear tahu? Pakaian dalam. Ya. Underwear, pakaian dalam seorang wanita. Ini mohon maaf nih Bu. Itu kan seorang wanita ada kebiasaan ya namanya keputihan. Nah ketika itu nyangkut di pakaian dalamnya, ini celana dalamnya ini jangan dicuci dicampur dengan yang kena cuman keringat doang. Ini kan baju kena keringat, ini kena keringat ya. Nah, ini campur jadi satu nih Bu, satu bak bruk atau di mesin cuci. Nah untuk underwear, pakaian dalam dipisahkan dulu. Kalau bahasa orang kampungnya dikucek dulu, dikucek rapi, nah, dibilas, baru masukin mesin cuci. Enggak sekarang Ustaz, orang deterjennya aja kok bisa mencuci sendiri. Oh, ya, oh jadi deterjen tahu nih, jadi tempat yang underwear kotor deterjen, oh ini di sini serang-serang, enggak juga. Jadi Bu, begitu Bu cara mencuci pakaian. Karena terkait dengan pakaian yang bakal kita pakai buat sholat Pak. Kalau kita punya pembantu, kasih tahu pembantu kita, Mbak, mohon maaf Mbak, niki Mbak, nih yang pakaian dalam Mbak, nih satu bak, Mbak bilas dulu ya, jangan dicampur. Apalagi Bapak Ibu punya anak-anak yang masih kecil, ya umur 4-5 tahun, kadang suka pipis di pakaiannya. Jadi pakaian-pakaian yang pipisan kena anaknya jangan dicampur sama baju yang kita bawa ke kantor, yang kita mau pakai buat sholat, dicampur aja di mesin cuci. Saya khawatir ketika bercampur, ini yang tadinya nggak ada najisnya, sorban, sarung saya nggak ada najisnya, gara-gara dicampur tadi tuh pakaian dalam yang kena najis. Ini semesin cuci semuanya najis. Gitu. Walaupun sekarang ada mesin cuci dengan teori yang bagus, keluar airnya, masuk lagi, keluar lagi. Nah, tapi tetap saya khawatir, takutnya apa?
Yang namanya najis itu kan harus dihilangkan pertama ainun najasahnya. Kalau mohon maaf ada keputihannya itu, maka ainun najasah yang menempel di bagian celana kita itu harus dibersihkan lebih dulu. Dibersihkan lebih dulu. Ya kalau bahasa simpelnya dikucek dulu, dikucek rapi, udah buangin semua ainun najasahnya terbuang, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. Kalau memang bisa, Bapak Ibu sekalian, Ibu kasih tahu pembantu kita yang bantu-bantu di rumah mencuci pakaian, tolong dipisah ya, ini yang underwear, seturuan underwear, tapi dengan syarat dikucek dulu, dibersihin dulu ainun najasahnya, baru setelah itu dimasukkan ke dalam mesin cuci. Karena kan pasti underwear kita pakai juga, Pak. Kalau ainun najasahnya tidak dihilangkan dengan baik dan benar, kan masih menempel di bagian celana dalam. Ya porno-porno dikit nggak apa-apa, tapi kaitannya ini kan bukan kaitannya apa? Kaitan dengan ibadah. Oh lihat Pak, ya, saya kan dulu saya masih di Jawa Timur itu selalu saya survei ke murid-murid saya yang perempuan, saya survei, saya kasih tahu, ya Allah, jangan begitu, kamu sholat yang benar, cuci nih pakaian dalam kamu yang benar. Ya, bukan soal wanginya. Kalau wangi kan sekarang gampang, beli aja pewanginya, kan ada deterjen yang plus pewangi. Kan konteksnya bukan diwangi ataupun tidak wangi, yang penting ainun najasahnya itu hilang di bagian yang terkena najis, itu konsepnya. Ya Bu, mulai hari ini perhatiin cara mencuci pakaian. Tolong diperhatiin. Mulai hari ini ya memang 2 kali kerjaan istilahnya. Dipisah antara pakaian yang hanya kena keringat dengan pakaian yang terkena najis. Iya. Hati-hati Pak, saya aja kadang-kadang pakai pakaian saya hati-hati yang cuci. Pisahin tuh, yang pakaian dalam udah kucek aja, taruh aja di ember situ. Kalau dulu kan di bak, taruh di bak, udah kucek dulu, kucek rapi, udah bersihin, nah baru nanti mesin cuci sebagai yang terakhir dah. Itu Bu, hati-hati Bu ya. Nih karena kaitannya dengan kita ini Pak, orang laki, kalau pakaian kita dicuci kemudian bercampur dengan najis, kita pakai hari ini sebetulnya bercampur dengan najis, kan sholat zuhurnya nggak sah. Gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, yang ini yang rumit-rumit aja. Ada lagi? Cukup ya. Itu yang terkait dengan babut thaharah. Nanti kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu terkait dengan juludul maitatah tathiru bid-dibagh, yaitu tentang mensamak. Nah, samak itu nanti kaitannya dengan gesper nih Pak. Ya, gesper. Ini gesper saya dari kulit buaya, disamak nggak tahu dah. Ini dari kulit ular, disamak nggak tahu dah. Nah kalau nggak tahu, dompetnya nempel di celana pakai sabuk yang terbuat dari kulit ular, tahu-tahu ularnya tidak disamak, nah sholatnya tidak sah karena membawa najasah. Nah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup majlis kita, mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak-anak kita, keturunan kita, masyarakat kita, bangsa kita, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, pewakaf, penyumbang, donatur dari masjid dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majlis ini Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, terhindar dari wabah dan penyakit. Kita berdoa pandemi wabah segera berakhir. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.